Sekarang maksud lu apa? Melalui Yesus itu maksudnya nyembah Yesus gitu? Ya Juna, kita nggak usah Ah, kemana-mana dulu. Kita gitu. kembali ke tetap kata Allah dulu. Menuju ke Monas itu artinya tinggal di jalan raya gitu. Jalan ke Monas bukan Monas. Ya, Yesus itu coba kita jalan kembali menuju ke kepada statement Tuhan, bukan Tuhan, gitu loh, Dek. kata Allah, coba kita bahas dulu. Ya, kenapa dengan kata Allah? Kesepakan nggak abang kata Allah itu nggak pernah berubah? Ya, Itu akan tetap betul. sebuah nama. Benar sekali. Nama Allah Nah, itu tidak pernah berubah. Kenapa rupanya? narasi abang kemarin, kenapa berkata Mm-mm. nama Allah Ya, itu disembunyikan? Betul tidak abang pernah berkata seperti itu? dirahasiakan. Ya Betul. disembunyikan apa nggak dirahasiakan? Rahasiakan disembunyikan sama atau beda? Oke, berarti poinnya Ya. nabi-nabi terdahulu tidak mengenal kata Allah, betul tidak? Tidak mengenal kata Allah, mereka hanya mengenal Rabbus Jedar, samawati wal dengar ard. Dad, Ini kenapa emang? dengar Dad. Kenapa emang? Berarti berbenturan Hmm. dengan surah An-Nahl 36. An-Nahl. Oke. An-Nahl ayat 36. Kita baca. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Coba kau baca. apa seruannya Bisa. di situ? Bisa kau baca nggak? Enggak bang, saya bukan orang Arab bang. Terus kenapa kau bawa materi ini? Hmm? Loh kok? Jadi nggak boleh dibagi mana ini? Kasihan ya. Jadi gini, Ya santai. gini. Jadi gini, Ya jadi silakan gini. silakan. Jadi ketika umat Islam ini diajarkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang Anda harus pahami adalah wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa basyara lil muhsinin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seluruh umat manusia karena beliau yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan segala sesuatunya. Segala sesuatunya dijelaskan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada sembahan-sembahan yang disembah oleh para nabi pada masa-masa mereka, di mana sembahan-sembahan itu merujuk kepada satu sembahan, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Muhammad menerima penjelasan pengajaran sama seperti yang ada di dalam kitab yang kau terangkan barusan, dalam surah apa tadi? Surah apa yang kau katakan tadi? Nahl Surah ayat apa tadi? An-Nahl ayat 36, Bang. An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Dan sungguh aku Allah telah mengutus seorang rasul. Telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat menyerukan sembahlah Allah. Ini ajaran ini sampai kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ketika sampai kepada Nabi Muhammad, Tuhan yang diserukan kepada Bani Israel, yang diserukan kepada Bani Nuh dan seluruh para nabi itu merujuk kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Di dalam ajaran Nabi Muhammad disebut Allah. Pada ajaran mereka disebut Tuhan mereka. Tuhanmu, dia, kami, aku. Itu disimpulkan dalam Islam Allah. Aku mengajarkan kalian menyembah kepada Tuhan mereka. Makanya orang terjemahkan bingung. Loh kok mereka, Tuhan siapa lagi? Aku mengajarkan kalian untuk menyembah kepada Tuhan yang telah menerbitkan matahari. Baik yang timur maupun yang terbitnya matahari pada barat. Loh, bingung. Ini Tuhan yang mana lagi nih? Karena kenapa? Pada saat masa lampau Allah belum menyatakan nama pribadinya kepada para nabi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi cenderung kepada lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mereka gemar merubah-rubah firman Allah sehingga ketika Allah sudah menyatakan nama beliau pada mereka umat-umat kufur, mereka akan mempermainkan nama Allah dan menggantikannya kemudian. Contoh, nama Tuhan, gelar Tuhan El Elroy, El Shaddai dan seterusnya. Begitu datang kepada umat Farisi, dirubahnya menjadi dewa. Allah tidak menginginkan namanya yang suci dirubah oleh orang kaum kafir. Sehingga nama Allah itu hanya dinyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ada kemudian adalah Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya. Saya kasih contoh. Tak kasih contoh kepada saudara. Orang-orang kafir bertanya Quran. Lucu ini.
Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah ketika kemudian Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Nabi Yakub mewariskan kemudian wasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalil sesungguhnya Allah itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada kata Allah di sana? Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallah. Kenapa ada Allah? Kenapa ada Allah? Karena Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad telah dijelaskan untuk penyempurna sebuah agama. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Maka ketika Islam disempurnakan, nama Allah disempurnakan di sana, nama Rasulullah Muhammad SAW disempurnakan di sana, dan juga nama Islam disempurnakan di sana. Ada 3 nama yang kemudian Allah sempurnakan. Tadinya hanya disebut Shalom. Begitu Nabi Muhammad datang, disebutlah kemudian Islam. Tadinya hanya disebut Ahmad. Ketika Islam datang, Nabi Muhammad datang, maka disebutlah Muhammad. Tiga nama pribadi ini tidak diperkenalkan secara otentik kepada kaum terdahulu. Kenapa? Allah tidak menginginkan nama mulia ini kemudian dibolak-balikkan oleh kaum Yahudi, oleh kaum Nasrani. Jangankan nama, penyebutan Tuhan pun mereka sanggup bolak-balikkan menjadi manusia. Manusia mereka bolak-balikkan menjadi Tuhan. Maka Allah menyembunyikan kemudian sifat kesuciannya terhadap tiga hakikat tersebut. Paham sampai sini? Paham? Jadi kalau saudara mengatakan Tuhannya umat Islam tidak sama dengan Tuhannya orang Yahudi, karena orang Yahudi menyebut Eloah. Betul. Benar. Memang betul. Jangankan nama Eloah, jangankan nama Allah, nama Eloah, nama Elohim, nama El Eroi, El Shaddai, El Gadar, itu saja dirubah-rubah menjadi Yesus, 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 Kristus, Theos. Paham sampai situ? Dan Allah tidak menginginkan namanya yang suci dipermainkan. Maka ketika Nabi Muhammad datang, barulah kemudian nama Allah Subhanahu wa taala itu dinyatakan dengan mutlak. Innani anallah la ilaha illa ana. Berarti benar ya, nabi-nabi tidak mengenal kata Allah ya. Saya katakan kepadamu, sifat yang datang kepada para nabi itu adalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Orang-orang Yahudi, sabar. Orang-orang Quraisy aja kalau ditanya, siapa yang menciptakan ini semua? Allah. Mereka sudah mengenal nama itu, Allah, Allah, Allah. Tapi Allah tidak memproklamirkan kepada mereka, aku ini adalah Allah. Innani anallah. Tidak. Allah hanya mengatakan, katakan kepada mereka Bani Israel, wahai Musa, anihu, anihu, anihu. Akulah dia, akulah dia, akulah dia. Innani anallah la ilaha illa ana. Gitu cara belajarnya. Suruh gurumu ke sini, si Valen. Biar ku ajarin dia. Suruh gurumu ke sini, Valen. Biar ku ajarin. Yang bawa orang, Bang. Lah saya mendapatkan PT dari dia. Dia mau laporkan saya ke MUI gara-gara pernyataan saya itu. Ya itu bercanda mungkin. Oh, bercanda, kau kan muridnya. Suruh Valen ke sini. C6 itu suruh ke sini. Biar ku gundulin kepalanya. Jangan ngaku-ngaku Muslim, jangan ngaku-ngaku Islam. Bang sudah mengakui bahwa dari Abraham sampai ke Musa tidak mengenal kata Allah. Sekarang saya balik nanya samamu. Sebagai seorang Kristen, sama dulu. Berbicara saya diam, Bang. Sekarang saya balik nanya. Nih, kan saya sudah menjelaskan panjang lebar. Giliran saya bertanya kepada kamu, sebagai seorang kafir, dengarkan saya. Apakah Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus bernama Allah? Jawab. Jawab. Itu udah Bang jawab sendiri. Mereka tidak mengenal kata Allah. Nah, terus apa yang kau permasalahkan, Cak Kangkung? Berarti apa yang kau permasalahkan? Poinnya Tuhannya berbeda. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Oke, sekarang saya terbalik.
dengarkan. Apakah Musa mengenal Yesus? Apakah Musa mengenal nama Yesus? Loh, nubuatannya kan ada. Musa menubuatkan Ada. Jika engkau Ini tidak sampai berbicara begini, mengenai Bang Juma. nubuatan. Kok begini, Ini nggak Bang berbicara. Ini nggak berbicara Sama ketemu Bang nubuatan. Juma kayak gini, Saya bertanya, nama Yesus apakah sudah dikenal oleh Nabi Musa? Ayo, Dia sudah dinubuatkan oleh saya Musa. tidak berbicara. Akan Saya tidak lahir. berbicara. Saya tidak berbicara Loh. mengenai itu. Kalau berbicara mengenai nubuatan sama. Dengar. Manusia rendahan, dengarkan. Loh, nggak Data boleh di dalam merendahkan kitab sesama Hagai. manusia. Manusia rendahan, diam. Hagai 2 nomor 7, kubacakan samamu ya, Dek. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Pertanyaan saya, Tuhan semesta alam di sini siapa? Kalau berbicara mengenai nubuatan, Tuhan semesta alam situ siapa, Dek? Hah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki sopo? Tuhan semesta alam itu sopo? Ternyata Allah. Kalau cuma mengatakan nubuat, nih nubuat. Hagai 2 nomor 7. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir setiap saat. Haji, umroh, haji, umroh, siang, malam, harta benda, hal-hal yang indah-indah kepunyaan segala bangsa mengalir ke tanah Arab. Paham situ, Dek? Belajar kau, Dek. Tanya Valen, suruh belajar dulu sama anak saya, ya. Mau lapor saya ke MUI katanya. Pret. Kata baptis aja dulu ketika saya katakan kami umat Islam dibaptis dalam sehari 5 kali minimal. Melapor ke MUI, pret. Saya ditelepon sama orang MUI. Apa kata orang MUI? Dinda, ya akhi, apakah teman kau itu sudah gila? Wallahu alam, mungkin. Sekarang protes lagi pernyataan saya. Ada 3 nama. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah nama Islam. Tidak diajarkan secara mutlak tertulis dalam kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Belajar kau, Dek. Jangan kau pikir saya ini belajar Bible, saya nggak belajar Islam. Sorry lah, Sorry. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya memang begitulah mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada'a iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat kematian menjemput Yakub? Ketika kemudian Yakub berkata kepada ke-12 anak-anaknya, apa yang hendak kamu sembah sepeninggalku? Mereka kemudian anak-anak Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itu merujuk kepada siapa? Esensi pencipta langit dan bumi yang kemudian datang menyatakan diri melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, menyatakan Tuhan yang disembah Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa dan seterusnya itu adalah aku. Innani anallah la ilaha illa ana. Kemudian datang di sini mengacok, ngaku-ngaku kafir, ya laknat dong. Membahas Al-Quran kafir. Tanya guru si Valen itu, suruh belajar dulu, belajar sholat. Dia nggak pernah sholat. Tilka umuka dakhalat selaha maka sabat walakum maka sabatstum walan tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan.
dan kamu tidak akan diminta untuk mempertanggungjawabkan tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Subhanallah. Makanya Islam datang itu disempurnakan. Jadi kalau ada pengajaran kemudian yang muncul dalam Al-Quran sekaitan dengan kaidah iman orang Yahudi dan Nasrani, kita umat Islam sudah paham itu. Wa kalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi, jadilah kamu penganut Nasrani, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Qul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Tidak, tetapi kami hanya mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah, mempersekutukan Tuhan. Tuhan yang dimaksud Allah. Makanya ketika dikatakan aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Tuhan negeri ini yang mana? Allah. Tuhan negeri ini yang mana? Dan datang kepada para nabi. Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan bagi negeri Mekah, adalah Tuhan bagi negeri Indonesia, adalah Tuhan negeri Malaysia, adalah Tuhan negeri Amerika. Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah Tuhan semesta alam. Artinya bahwa ayat itu melegitimasi kalau negara atau kota Mekah menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Itu adalah satu kebanggaan bagi penduduk kota Mekah ketika datang Nabi Muhammad. Tuhannya rupanya adalah pencipta langit dan bumi. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Tuhannya negeri Mekah itu yang mana? Rabbus samawati wal ard. Negeri Mekah diberikan legalitas, diberikan validasi akurat bahwa orang-orang yang ada di Mekah setelah Nabi Muhammad SAW itu datang menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Jangan ragu itu. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dalil Al-Qur'anul Karim menjelaskan dan menjawab sekaligus pertanyaan si stupid tadi. Al-Quran menarasikan, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, dari Tuhan mereka, dari Tuhan mereka, dari Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Ana innani anallah min rabbihim, dari Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Ana min rabbihim. Ana min rabbihim. Saya ini adalah Tuhan mereka. Tapi aku menjelaskan kepada wahai Nabiku Muhammad dalam pengajaranku terhadap nabi-nabi dengan menggunakan lisanan Arabian. Seperti itu teman-teman, ya. Apa yang datang kepada para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, cucu-cucunya, pada Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang diterima oleh mereka nabi-nabi ini dari Tuhan mereka, kata Nabi Muhammad, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri hanya kepadanya. Nya itu kepada siapa? Ya kepada aku. Aku yang telah menyatakan diriku kepada Nabiku Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Begitu. Jadi umat Islam yang terpelajar jangan kayak si Valen. Hah? Ngaku Islam tapi sholat pun kagak. Lagi dulu sebentar. Iya, kabur kawan-kawan. Udah dikasih tahu ya kan sama Bang Juma ya. Naik lagi. Gak berani. Ya silakan kawan-kawan yang Kristen
Silakan naik. Kalau nggak ketik 3, ketik angka 3. Terima kasih yang sudah tap-tap layar yang mendukung room ini ya. Silakan. Yang mau naik silakan. Kristen ya, kami utamakan yang Kristen ya, kawan-kawan muslim, sabar dulu. Kalian katanya mau dengar Bang Zuma. Sabar ya. Kami utamakan yang Kristen, kawan-kawan Kristen. Ketik nomor 3, 3, angka 3. Yang Kristen ketik angka 3 biar kita naikkan. Iya, takut. Bang Erik yang duluan ketik, Bang Erik malahan. Aduh, Bang Erik. Angka 3 yang diketik, angka 3 ya, angka 3. Oten, yang Oten angka 3 diketik. Yang Islam angka 1. Weh, kok kalian jadi ngitung di bawah, guys? Aduh, parah kalian ini. Yang Muslim angka 1. Yang Kristen angka 3. Jangan berhitung. Aduh. 477 nanti sampai angkanya kalau kalian berhitung. Iya, yang di bawah ini kocak-kocak. Apalagi Oten, lebih kocak lagi ya kan? Ayo silakan naik kawan-kawan. Yang Kristen, kami utamakan yang Kristen ya. Kakak up syndrome. Kalian ini minta naik diterima malah nggak diterima. Celana segitiga. Ayo silakan yang Kristen naik lagi supaya kita ini dapat ilmu loh. Kita ini sambil belajar di sini. Angka 3. 3 dikurang 3. 3 aja 3, yang Oten ketik 3. Kalian ini bikin pusing host aja loh. Angka 3 ya. Ya, tap-tap layar. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Yang pro setan naik. Astagfirullah, kalian tuh jangan kayak gitulah. Memang ada manusia pro setan, ada? Banyak ya? Nikel, angka 3 pula nikel ditulisnya. Naik kok nikel. Overdosis Tuhan sampai 3. Kalian kocak-kocak ya. Yang di bawah udah absen tuh, udah nyampe 80 tuh. Yuhana Zuber udah 80. Bunda Rifa 1 2 3. Perasaan aku cuman bilang yang Oten ketik angka 3, kalian yang Muslim angka 1. Astagfirullahaladzim. Bikin pening loh. 3 Trinitas, Lupus. Yakin lu 3 Trinitas? Naiklah. Ajudan Sustri. Naiklah nih, Keng. Kau kan ngetik angka 3 tadi. Naiklah. Yuk, naiklah sahabat-sahabatku Kristen yuk, biar kita dapat ilmu semua di sini ya. Sampai tapping-tapping di bawah. Bukan zaman Iya. Facebook lagi. Naik yuk, naik. Silakan naik. Yuk, naik teman-teman yuk. Sahabat-sahabat semua yuk. Biar kita nambah ilmu loh. Umat Muslim tuh haus sama ilmu. Iya, kita Yuk, ini silakan, haus
Ayo kawan-kawan silakan naik. Islam kakak. Oh kasihan. Ini malah, woi kau nggak sunat naik katanya ya Allah. Tapi fakta ya mereka kan nggak sunat ya. Oh. Jadi buat teman-teman di bawah ditahan tappingannya, jangan hujat mereka lah. Karena apa? Jangan hina mereka karena tanpa kita hina mereka memang sudah hina gitu loh. Nggak kasihan apa semua. Ini APII ya, APII bukan APPI. Beda-beda. APII, Apologet Islam Indonesia, bukan APPI ya. APPI itu beda lagi. Nggak Ya, sama, nggak sama. tanpa perlu kalian hina, mereka sudah hina gitu loh. Hmm. Kok gitu kali bahasa model. Loh memang iya loh, mereka tuh merusak peradaban. Merusak peradaban mereka di muka bumi. Merusak peradaban ini, waduh kacau ya kan. Hotel-hotel udah beres ya hotel-hotel tuh. Ded, Bawa lu semua. macam-macam, Ded. Mereka Tuhannya Tengok, 3 loh. Tengok di bawah kan, gak dihujat juga, Bible udah penuh penghujatan. Betul juga kata Dedi. Udahlah, jangan gitulah. Nanti mereka ngamuk. Ya, mereka kan punya decking iblis. Nanti disuruhnya pula iblis nyerang kita. Jangan gitu. Kalau mereka perintahkan iblis nyerang umat muslim, habislah kita yang terjadinya, Nah teman-teman. itulah, Biarkan aja lah. rata kita dibuat. Siapa tadi tuh kok turun lagi? Leli nggak tahu. Leli tadi dia minta naik, dinaikin turun. Kalian ini ya. Satu, oh lupus satu. Ada lagi tuh yang typing. Kristen diciptakan untuk dihina katanya. Termasuk Tuhan dia juga dihina juga, ya Allah kasihan. Penyembah makhluk Allah naik. Ya Allah kalian. Apa yang ditakuti? Kalian kan ada kitab sucinya tuh. Itulah dibela dulu kitab sucinya. Sama kitab suci aja beda ya. Gimana mau ngebela? Kitab sucinya aja diajak kelahi sama Oten. Oh, Bun, Nah, Oten ya. sama kitab sucinya aja jalannya udah berbeda. Gimana coba? Iya. Makanya itu kitab sucinya aja diajak kelahi sama Oten ya kan. Kita yang tukang baca dibilang kita yang salah. Iya, tappingnya lucu semua. Makanya itu aku baca nih ketawa-ketawa. Sorry ya. Saya sampai membacanya sambil ketawa agak-agak. Musuh Oten Bible, betul. Dari dulu memang musuhnya Bible. Semua ayatnya tadi itu dibantah semua. Leli, naik Leli. Tadi kan lu minta naik. Jangan takut. Pak Rostrum, ya Pak Rostrum masuk. Pak Rostrum naik dong Pak Rostrum. Keren nih ada Pak Rostrum nih guys. Oh, mana dia? Kita melototin ini. Iya, buku karangan mereka sebutnya kitab suci katanya. Ayo anak-anak Tuhan silakan naik. Anak-anak Tuhan. Ayo Ten, kami haus hiburan. Masa anak Tuhan takut sama Bang Zuma? Ah, betul tuh Arunika. Masa anak Tuhan takut? Ayo dong. Pasti udah diberikan firman-firman Tuhan ya kan? Anak-anak Tuhan tuh bawa-bawa firman Tuhan ya kan? Masa takut sih?
Silakan naik, silakan. Ayo takut Ten, jangan berani. Ini kalian kok malah ngasih semangatnya kayak gitu sih kawan. Ayo silakan anak-anak Tuhan yang membawa firman-firman Tuhan silakan naik. Masa anak-anak Tuhan takut sama Bang Juma? Bang Juma cuma baca firman loh. Waduh, ini ada kawan kita, Master Kalam. Ya, aku Master Kalamullah. Kalau Juma ahli Alkitab, saya ahli Al-Quran ya. Kok ngeklaim sendiri Anda? Iya, ngeklaim Juma kan ngeklaim sendiri juga sama-samanya itu, nggak ada beda. Mm-mm. Udah, Master, Saya kamu ahli mau Quran. diskusi atau mau pansos di atas? Kok pansos lagi? Siapa yang pansos? Gimana Tinggal sih? jawab aja, mau diskusi apa mau pansos Lanjut di atas? lanjut Master Kalam. Ada yang mau dibahas Kak? Ini temanya Kristus terkutuk tuh. Gimana? Ya, betul. Kristus Kristus terkutuk. terkutuk. Itu ada tanda Atau tanya mau ya. tema lain mungkin? Mm-mm. Bisa juga sih. Apakah Ibrahim dan Abraham sama? Saya lebih tertarik ke arah situ daripada Yesus. Oh, berarti judulnya dia minta ganti, Bun. Abraham dan Ibrahim apakah sama atau beda? Ya kan? Master Kalam. Ini mau nanya ke siapa ini, Bang Juma? Bukan, kita perbandingkan aja. Silahkan Juma terangkan Iya. Ibrahim itu seperti apa. Biar saya terangkan Abraham seperti apa. Kan gitu aja ya kan. Nanti kita tarik kesimpulan sama atau enggak. Monitor Bang Sama Bang ya Juma enggak. monitor Bang Juma. Bang Juma monitor. Sebentar Juma. ya. Coba. Nggak ada pertanyaan lain lah ya, Bang Master Kalam. Ya, itu paling basic lah Bang. Itu basicnya antara Kristen dan Islam. Kalau itu nggak sama berarti percakapan yang selanjutnya nggak bisa dibuat ya kan. Kalau memang seandainya Abraham dan Ibrahim itu berbeda. Betul nggak? Perasaan dari kemarin pertanyaan itu aja. Bukan itu aja Bang. Saya penasaran nih pendapat Juma ini kan gurunda ini. Makanya saya pengen tahu apa pendapat dia gitu loh. Oh, berarti kau udah, ngakui Bang sabar. Juma gurunda. Iya, ini kan Kau gurunda ngakui? Anda semua, bukan gurunda Masya saya, gurunda Allah. Anda gitu loh. Ya. Iya, memang betul gurunda kami. Kalian orang Kristen ngakuin juga Bang Juma itu gurunda kalian. Pertanyaannya, apakah Nabi Itu Abraham loh. dan Nabi Ibrahim itu sama? Ya kan? Jawabannya sama. Dalam penamaan, tradisi orang Yahudi dan Kristen itu disebut Abraham. Dan bagi Islam itu disebut Ibrahim. Jadi merujuk kepada figur yang sama, sosok yang sama. Nah, masalahnya orang-orang jahil terdahulu suka sekali yang namanya memutarbalikkan fakta sejarah. Mereka merusak daripada peradaban. Yang tadinya sudah bagus, maka mereka mengubahnya menjadi jelek, menjadi buruk, jahat. Narasi-narasi yang tertulis dalam Bible itu sendiri. Seperti itu. Jadi datangnya Al-Quran untuk meluruskan, membenarkan, dan tidak menghinakan Nabi Ibrahim seperti pemahaman kalian. Dan katakan Nabi Ibrahim Bang itu Eri, memberikan gimana Alkitab menghinakan Abraham? Coba, gimana? Oh. Coba. Di mana Alkitab menghinakan Abraham. Iya, Anda tahu gimana, peristiwa coba? nggak ketika Abraham dan Sarah itu ke Mesir? Apa yang terjadi di sana?
Abraham dan Sarah ke Mesir. Iya. Nah, terus kenapa? Ya, apa yang terjadi di sana kalau Anda tahu? Anda kan ahli Di sana kitab. Saya Abraham bertanya mengatakan ini. Sarah adiknya. Kenapa? Adiknya, lalu Sarah tadi diberikan kepada siapa? Terus di mana dihinakannya di situ? Ya menghina enggak tuh? Menghina enggak? Enggak. Istri Mana ada Nabi menghina kayak Abraham gitu, menyebut Bang Eri, istrinya Bang sendiri Eri. dikatakan adik, lalu Iya. diberikannya kepada Firaun. Enggak menghina, itu kan ketika Firaun apa kan Tuhan menyelamatkan. Firaun bermimpi Loh, kan. Udah loh, itu enggak ada menghina. Ini Bang Eri ini ada-ada aja deh. loh, Enggak Bang, usah ada-ada aja Bang. Yang ketika Anda ini ada. berjalan, ya, ketika Anda keluar dengan istri Anda, lalu Anda bertemu dengan laki-laki lain, lalu laki-laki itu ya menyukai istri Anda. Terus apa yang Anda katakan kepada dia? Anda ngaku sama si laki-laki itu, ini adikku, ambil aja gitu. Ambil aja ini adikku, gitu. Itu bukan gitu kasusnya bang, nggak sama. Loh, jadi bagaimana kasusnya? Firaun itu menginginkan Enggak Sarah usah untuk itu beristri. mengada Bang. Kalau buat itu menghinakan, Loh, mengada-ngada. loh, jadi itu bukan kalimat apa? Bukan suatu Sekarang tindakan gini yang hina ada itu. Bang Eri. Menghinakan Bang Nabi Eri, Abraham. Sementara sebentar. Abraham tidak pernah melakukan itu. Iya, Bang Erik, sebentar. Coba dulu, Bang. Apa yang Coba dulu. membuat Anda mengatakan Ibrahim dan Abraham sama, coba? Apa? Kan tadi sudah aku bilang, dalam Ya. tradisi orang Yahudi, ya, penyebutan Abraham itu, Nabi Ibrahim itu disebut Abraham, itu tradisi mereka. Iya, jadi apanya yang sama maka Anda menyamakan Abraham dan Ibrahim? Sosoknya yang sama, Ya, tapi dari mana Anda diceritakan mengatakan berbeda. sosoknya? Faktor apa yang membuat sosoknya menjadi sama? Oke. Abraham Silakan. itu punya dua istri. Yang Nah, di mana pertama Anda itu tahu? Sarah, yang Hah? kedua Hagar. Nah, itu di mana itu? Di mana itu maksudnya, di mana? Anda Di bertanya di mana? Al-Quran, di hadis, atau di Alkitab? Ada di Al-Quran. Di Al-Quran nggak ada nama istrinya, Bang. Jangan bohong ah. Ya, kalau disebutkan namanya, kalau disebutkan nama istri Abraham, maka gugurlah kesucian Al-Quran. Iya, ada nggak di Quran nama istrinya? Nggak ada kan? Tidak tertulis. Ya, berarti yang abang sebutkan tadi bukan dari Quran dong. Dari mana itu? Oke, kalau begitu, Nabi Ibrahim itu memiliki dua putra. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak alaihissalam. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Di Di kitab Al-Quran Mu'arikh seperti itu. Nah, Abraham yang mana yang punya kedua anak yang namanya Ismail dan Ishak? Siapa? Ya, Abraham yang mana? cuma Ibrahim yang punya 2 putra. Kalau Abraham punya 8. Sebutkan. Oke. Kalau di Al-Quran tadi 2 ya. Kalau di Alkitab 8. Sebentar saya bukakan ayatnya nih. Saya juga lupa kalau 8. Dari istri yang keberapa? Dari istri yang ketiga, Siapa namanya? Keturah. Keturah. Jadi gini, yang pertama dulu Ismail, bukan Ismail sih, Ismail. Jadi Isma itu kan El itu kan Eloah ya, bukan Allah ya. Jadi makanya Ismail, Ishak, dan yang selanjutnya Jimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Syu'ah gitu. Jadi 8 anaknya semua. Beda kan? Segi anak beda. Segi jumlah istri juga beda. Apalagi yang sama, Bang? Apa yang membuatnya sama kalau begitu? Kalau dari jumlah istri itu ada di kisah Israiliyat. Islam juga ya tidak juga bisa mengimaninya, tidak juga bisa Ya, artinya kan mempercayainya. jumlah istri Ibrahim cuma 2 kan? Kalau Abraham 3, ya kan? Beda. Tapi yang tertulis dalam Al-Quran cuma 2. Apalagi? Di Al-Quran nggak tahu kita berapa istrinya, Bang. Karena katanya begini, Ishak dilahirkan istrinya, Ismail dilahirkan istrinya. Nggak ada kita tahu itu 2 istri di Al-Quran. Yang abang tahu Jadi itu pasti mana dari gimana hadis sekarang itu. Atau dari apa? Dari kitab-kitab Ya, yang lain lah. dari hadis, Kalau Quran dari nggak tahu kita berapa dari istrinya, di Bang. luar dari Al-Quran. Kan ku bilang sama kamu tadi, Bang. Kalaulah sempat disematkan nama istri para nabi,
maka Al-Quran itu tidak layak disebut kitab suci. Tahu? Paham? Kalau istri para nabi disematkan dalam Al-Quran, maka tidak layak Al-Quran itu disebut kitab suci. Beda dengan Kenapa, Bang? kitabmu. Kalau ada nama istri Nabi di situ, kenapa tidak layak disebutkan kitab suci? Kenapa tidak layak? Karena Nabi punya istri dan memiliki keturunan. Dari hasil keturunan itu, mereka itu berhubungan badan. Mereka berjima. Tidak boleh disematkan dalam Al-Quran. Tidak boleh. Seorang wanita. Tidak Nama boleh. itu kan bukan, Tidak boleh. bukan berzina. Gimana nyanda ini? Jadi gini. Oke, kita ikut aja lah narasi Anda. Berarti jumlah istri berbeda kan? Kalau di Al-Quran tertulis 2. Ya, kalau di Karena apa? Biblis 3 beda kan? Kenapa Tera itu tidak disebutkan? Keturah tidak disebutkan. Kenapa? Karena tidak ada perjanjian dari Allah kepada keturunan keturah. Kalau ini ngadi-ngadi Al-Quran itu aja. ada Al-Quran itu adalah hukum. Ya udah Hukum berbeda serta kan, jumlah istrinya udah berbeda kan dengan alasan apapun Sebentar. berbeda, ya kan? Sebentar. Yang menjadi keturunan, yang menjadi para nabi di tengah-tengah Bani Israel itu adalah keturunan daripada Sarah dan Hagar. Ya, Ya. sekarang kita lihat nama itu kan udah 2 berbeda tuh, jumlah anak, terus apanya pun berbeda istrinya, terus yang terakhir Al-Quran nih, itu bukan nama sejarah, ayahnya bro. siapa? Nama ayah Ibrahim siapa? Aduh, Nama ayahnya kan siapa, ya? udah kita bahas kemarin ini. Ya makanya Kan nama sudah kita ayahnya siapa, bahas Bang? ini. Namanya Tarikh. Berarti atau kesimpulannya Tera. kan beda kalau begitu, Bang. Nggak ada yang sama kan? Oh, alah. Gimana ya Bang Erik ini? Ya udah, Yesus itu dari mana asal namanya Yesus? Kalau cuma Gimana? nama aja pun Anda permasalahkan. Yesus itu dari mana asalnya nama Yesus? Yesua. Kenapa orang Aramaik, kenapa orang Ibrani, orang Nasrani bisa namanya ke Yunani-Yunanian? Kenapa gitu? Yang mana ke Yunanian, Bang? Memang Yesus itu nama orang Nasrani. Nama orang Yahudi. Yesus penyebutan oleh orang Yohanes, Jerman Petrus, sebenarnya. Markus. Oleh orang Jerman kalau Hah? Yesus. Oleh orang Jerman terus? kalau Yesus itu. Ya, terus nama asli penamaan Yesus oleh siapa? orang Jerman. Ya, Gimana? Yesua sama Yesus sama nggak? Sama. Sama dari mana? Kok sama dari mana? Ya sama lah. Sama dari mana? Sama. Bina. Ya sama kan, Bang. Gimana sih Abang ini? Yesus. Sama. Nah, tapi kalau Yesus keturunan zina. Bedanya di mana? Beda kan? Gimana dikatakan Yesus keturunan zina? Gimana nya Bang ini ya? Kakek moyangnya tidak pernah melakukan perzinahan, tapi kalau Yesus iya, kakek moyangnya berzina semua di situ. Salomo, Daud, ya kan, Abraham, berzina semua di situ. Gimana ya Bang Erik ini? Kalau diskusinya yang enak-enak aja lah, yang jujur-jujur aja Bang Erik. Ngapain Abang? Ini zina, mana ada zina? Iya. Gimana sih? Loh, kenapa? Loh, Bang, pemahaman kalian kalau yang namanya poligami itu berzina tidak? Poligami? Enggak ada dikatakan poligami berzina. Kalau dalam perjanjian lama. Oke, mengambil istri orang berzina enggak? Mengambil istri orang berzina enggak? Berzina. Berzina. Daud melakukan hal itu tidak? Melakukan. Daud berzina kan? Makanya dia dihukum. Melakukan kan? Makanya dia dihukum kan? Kan dihukum dia. Iya. Yang dihukum siapa? Dihukum dia kan? Yang dihukum Gimana? siapa? Ya, 2 Samuel 12 nomor 15. Siapa yang mati? Anaknya. Nah, kenapa anaknya? Seharusnya kan yang mati kan Ya, itu Daud. kan Daud jadi bersedih. Itu kan sama aja dihukum Daud. Gimana sih Anda Iya, ini? iya, yang melakukan zina itu yang harus mati. Kenapa anaknya Daud yang jadi korban? Tanya Tuhan lah Bang kalau gitu. Abang ini. Supaya apa?
supaya antara hubungan gelap antara Daud dan Berseba itu lancar sehingga melahirkanlah Yesus. Betul? Ya terserah Anda lah kalau mau ngomong gitu ah. Ya emang Tapi seperti yang- itu tapi faktanya di dalam Bible, tapi Bang. yang Makanya jelas, Yesus sama Yesus beda. Abraham Kalau dan Yesus Ibrahim berbeda. Hamasiyah, dia bukan anak zina. Tapi kalau Yesus keturunan zina, Bang. Bang, Betul nggak? tapi yang jelas Abraham dan Ibrahim memang berbeda. Itu kan sudah saya Iya, jelaskan kan? tadi. Itu terserah Anda. Ngapain ya. Abang jelaskan Terus saya mau datanya compare berbeda, antara Yehosua sama Yesus itu berbeda. Anda tadi menyebutkan sekarang sama. gini. Yehosua saya Menurut Anda katakan. Isa Al-Masih itu dengan Yesua Hamasyah sama enggak? Isa Al-Masih dengan Yesua Hamasyah sama enggak? Gimana? Isa Al-Masih dengan Yesua Hamasyah sama enggak? Sama-sama keluar dari sama-sama dari rahim perawan yang tidak namanya laki-laki durjana. Oke. Anda tahu nggak artinya Yesua? Sama. Artinya Yesua Bang tahu nggak, Bang Erik? Anda tahu nggak arti Yesua? Arti Yesua itu keselamatan dari Yahweh. Itu. Di mana datanya? Anda tanya, itu artinya kalau Abang lihat di dalam bahasa Ibrani, arti Yesua itu adalah keselamatan dari Yahweh. Abang lihat aja di Google dimanapun banyak itu, Bang. Aku cari Jadi kalau arti Yesua ya. Isa Al-Masih dengan Yesua, ini jadi aneh. Yesua Sementara Isa Al-Masih itu artinya. kan bertuhankan Allah kan? Betul nggak? Yesua artinya. Nah, coba Abang carilah. Dalam Alkitab nama Yesus berasal dari kata Ibrani yang berarti Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Nama ini merujuk pada misinya sebagai penyelamat. Nah, terus? Ya pas kan? Jadi kalau Abang terus? makan Isa dengan Yesua, artinya apa? Isa itu kan bertuhankan Allah kan? Sementara Ya, memang Isa Nabi tidak menyelamatkan. Tugas Nabi nggak menyelamatkan. Enggak, di situ kan Tuhan menyelamatkan. Tugas guru mencerdaskan apa mentololkan bangsa. Ya saya tanya, tugas guru mencerdaskan bangsa atau mentololkan bangsa? Gimana sih Bang Erik ini? Itu arti Yesua tadi Abang udah ngerti nggak? Sampai di situ dulu. Ya ini kan menurut pemahaman Kristen ini yang kubaca ini. Bukan, itu memang dari bahasa Ibrani memang artinya seperti itu kan? Dalam Alkitab nama Yesus berasal dalam Alkitab. Ini kan pemahaman Kristen yang kubaca. Bukan, itu memang bahasa aslinya memang kayak gitu. Bukan pemahaman Kristen, itu pemahaman bangsa Ibrani. Bukan pemahaman Kristen. Kalau lah Kita kan pemahaman melihat- bangsa Ibrani, kalau lah memang Yesus itu adalah keselamatan bagi orang Yahudi, kenapa Yesus dibunuh? Iya, dia kan nggak percaya Kenapa bahwa Yesus itu ditolak? memang Kenapa Yesus keselamatan. ditolak? Ya, Ya, kalau tapi mereka sudah persoalannya tahu, sekarang kan tadi- kalau mereka, Bang, gini, kalau mereka sudah tahu judulnya Yesus, ya, yang artinya menyelamatkan mereka, kenapa mereka menolak? Kenapa mereka menolak? Padahal mukjizat sudah ditampilkan depan Yesus oleh mereka, di depan mereka, sampai di Yohanes 11 nomor 42, Yesus itu berdiri di tengah-tengah mereka, setiap doa dikabulkan oleh Tuhan, supaya mereka percaya bahwasannya dia itu adalah utusan, bukan Tuhan. Makanya Bang, Kristen ini suka kali memutarbalikkan sejarah. Fakta yang sebenarnya itu kalian putar, kalian balikkan gitu, jadi menjadi tidak benar. Siapa pelakunya? Ahli Taurat dan orang Farisi. Itu pelakunya. Mereka lah yang berhasil menyesatkan manusia di permukaan bumi ini. Silakan Bang Jong. Bang. Ada onde-onde kah? Master Sorry, dalam tadi- ini ada master dalam. Seketika saya ada tamu tadi, teman-teman sekalian.
Mana lagi? Pada masih ada Masuk, pasukan masuk. Palen lagi? Enggak ada maksudnya. Ini si Akal Ada ini, Bang. kafir. Ada kafirun. Nah, lebih bagus Master Kalam, buka daripada yang mute-nya. sembunyi-sembunyi ngatasnamakan Iya. mu'alaf. Master Kalam. Cuma Halo, salah. Ya, Salmon, apa kabar? Bang Rostrum. Selamat sore Bang Rostrum. Sore saya kejambak, menyimak saja. Oke. Silakan. Ya, silakan. Apa? Silakan Master. Bang Juma ini masih hidup ya. Saya pikir sudah nggak ada lagi. Nggak pernah Kurang terlihat. Ada ajar kau. dong. Hei, Masih sopan ada dikit deh. dong. Enggak, ini betul. Saya pikir memang Bang Juma nggak pernah nampak lagi soalnya. Semenjak kekalahan dari RK itu nggak nampak lagi Bang Juma ini. Mungkin dia bertapa dulu kali ya. Murid Paulus. Murid Paulus. Kamu nggak malu? Kekalahan RK itu boleh nggak kita bahas? Kamu nggak malu? Saya mengiyakan kalau Yesus itu dari lahir sudah Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang nanti Kristus setelah disalib? Kau nggak malu bahas itu? Hari ini telah lahir bagimu Kristus, yang lahir Kristus. Lalu siapa yang nanti jadi Kristus setelah disalib? Ayo. Saya dikalahkan karena menurut mereka saya menganggap anak Maria itu Kristus. Ya memang kami imani kok. Yesus itu Kristus dari lahir, bahkan dari bayi sudah bicara di iman kami. Inni abdullah atani kita bawa ja'alani nabiyan. Itu baru Kristus yang betul. Dari bayi udah bisa bicara. Kristus pun nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti di usia 13 tahun baru bisa kemudian berkarya tuh. Kalau di Kristus di kami, dari bayi sudah ngomong. Ditanya sama dia kan, apakah kamu percaya bahwa Kristus itu dari... Nah, saya percaya. Langsung saya, kalah karena menyetujui jawaban jawaban daripada lawan. Bahlul. Ini yang kita permasalahkan, sejak kapan Yesus itu jadi Kristus? Apakah sejak lahir atau nanti setelah mati? Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau bunuh itu telah dijadikan menjadi Kristus. Nanti dia Kristus setelah disalib. Prit. Berarti yang disalib ini bukan anak Maria, karena anak Maria sudah Kristus dari lahir, Cak Ayu. Makanya saya berani mengatakan Kristen itu menyembah palsu Kristus. Yang disembah oleh Kristen sampai hari ini itu Kristus palsu, bukan Kristus asli. Bukti bahwa Kristen penyembah Kristus palsu alias sibilisis yang mereka sembah, dia terjemahkan banyak macam tuh. Kamu tahu nggak arti Yosua itu apa artinya? Kamu ngerti nggak kalau Yosua itu artinya Tuhan bersama kita? Bahlul, seluruh nabi-nabi orang Yahudi itu semua punya makna nama. Contoh, Yehezkiel. Apa makna Yehezkiel dalam bahasa Indonesia, saduran bahasa Ibrani? Yehezkiel itu artinya kekuatan Tuhan atau Tuhan Maha Kuat. Kenapa kau tidak menyembah Yehezkiel? Saudara Juma. L-nya itu Kenapa? siapa itu? L-nya itu kepanjangan L apa? itu merujuk kepada Tuhan. Ya, L, Ismail. Itu Ya, merujuk L itu kepada siapa? Tuhan. Bukan Eloah. merujuk kepada Setuju Yesus. nggak kalau itu disebut dengan Eloah? Setuju nggak? Iya betul itu Tuhan Eloah, Tuhan Eloah. Eloah. Dalam bahasa Ibrani Tuhan itu Eloah. Apa Berarti hari ini masalahmu? Juma Apa sudah masalahmu? mengakui bahwa Tuhan mereka tidak sama oke. dengan Tuhan Juma, ya kan? Oke, baik, terserah kau wahai umat Paulus. Tuhannya Yahudi El. Tuhannya umat Islam Allah. Tuhannya orang Roma apa? Kutanya dulu kau. Ayo, jawab kau jujur. Tuhannya orang Roma apa? Pada saat orang Yahudi mengenal Eloah, pada saat umat Islam mengenal Allah, orang Tuhannya apa? Apa panggilan Tuhan sembahan tertinggi mereka? Jawab kau sebelum ku robek mulutmu. Cepat. Woi.
Nama Tuhannya Kekaisaran Roma. Ayo, Ya, kalau Allah. di Islam Gimana Allah. sih Anda ini? Ya, Kalau tanya. orang Yahudi Eloa. Pertanyaan saya, orang Roma nama Tuhannya yang tertinggi apa? Jawab. Ya tanya ke Roma siapa Tuhannya. Kalau orang itu orang Nah, inilah empret. Tuhanmu itu Tuhannya Roma, bukan Tuhannya Yahudi. Saudara Zuma. Satu. Tidak, Anda sudah Tuh, nih mengakui. tajarin samamu. Ya, Yang silakan. kau sembah itu Tuhannya Romawi. Panggilannya Theos. Oke? Maka kitabmu itu berasal dari Roma, menggunakan bahasa Yunani. Kenapa? Karena kekaisaran Romawi yang berkuasa pada saat itu memang sudah punya Tuhan. Tuhan mereka itu dewa, Theos. Itulah yang turun ke bumi menjadi Zeus. Ujung-ujungnya kalian panggil Yesus. Makanya kalian masih memperingati ibadah Minggu karena masih menyembah pada dewanya orang Roma Yunani. Makanya masih ada prosesi Natal karena kalian masih memperingati dewanya orang Romawi. Itu Tuhanmu, bukan Tuhannya Yahudi. Kamu hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi sebagai alat untuk menutupi sesembahanmu yang adalah dewa. Paham kau? Belajar kau di situ, Dek. Jadi kesimpulannya, Kristen itu bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Kristen itu menyembah Tuhannya Romawi, Theos. Tapi ya, Saudara Juma. Tapi saya dapat ternyata Tuhannya Islam berbeda dengan Tuhannya Yahudi, ya kan? Satu L. Ya satu terserahmu, Allah, Dek. betul kan? Terserahmu, Dek. Saya sudah mengajarkan padamu, Dek. Tadi saya sudah mengajarkan orang-orang di sini, Dek. Oke? Iya. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang ke tengah-tengah Bani Israel, wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah, Rasul Allah, ilaikum, musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Tidak ada urusan itu, Dek. Kami bukan Kristen, panumpang gelap, pencuri terjemah kitabnya agama Yahudi, Dek. Bukan kami Kristen. Kami bukan beragama dari keturunan Benyamin, sang serigala yang merampas Torah, membagikannya kepada Roma, dijadikan sebagai tambal sulam dari ajaran pagan Romawi. Itu, Dek. Paham kau, Dek? Jadi kalau Kristen penyembah dewa-dewa ini, penyembah roh-roh, mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi tidak sama EGP, bukan urusanku. Saya hanya diajarkan beriman kepada Allah, Tuhan yang menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Tuhan tersebut yang datang kepadanya mengatakan kepada Nabi Muhammad, mengatakan qulu amanna billah. Katakan kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diwahyukan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaqa, wa Yaqub. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Itu iman kami, Dek. Itu iman kami. Tapi kami tidak beriman apa yang ada di dalam kitabmu yang mengatakan Theos turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, menjadi hamba, lalu mati di pantai manusia Romawi di atas pohon. Paham sampai situ, Dek? Paham, Dek? Tuhanmu itu roh. Tunjukkan kepada saya Tuhannya Yahudi roh. Di mana tertulis Tuhannya Yahudi roh? Jadi kalau Ayo. Ismail itu Tuhannya siapa Ismail? Ismail berdasarkan Al-Quran itu Tuhannya adalah Allah. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Titik. Cuma arti Titik. Ismail apa? Di dalam Al-Quran ngapain kau arti bahlul? Arti Ismail apa kira-kira? Kalau kamu nggak sanggup, kalau kamu nggak sanggup, kamu jangan naik di komal-komal Islam. Enggak, bukan nggak sanggup. Jangan. Apa arti Ismail? Makanya kamu Apa mengatakan artinya Ismail. Ishak? Apa artinya Ishak? Apa artinya Ishak?
Apa artinya Paulus? Apa artinya Petrus? Apa artinya Maria? Itu aja terus imanmu kayak gitu. Apa artinya Kalomba? Itu aja terus. Apa artinya Elizabeth? Apa artinya Zakaria? Apa itu maknanya? Yang kau harus paham sekarang, apa maksudnya dewa Romawi menjadi manusia mati dipantek di pohon? Itu yang kau harus bahas itu. Kenapa Tuhannya Yahudi berubah jadi roh? Tuhan kau itu roh, bertanduk 7, bermata 7. Itu yang harus kau pikirkan. Jangan kau lari kemana-mana. Islam menjadi Islam tidak dengan mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Paham kau, Dek? Islam itu tegak karena Al-Quran. Tidak seperti kau. Kau lepaskan perjanjian lama kitabnya orang Yahudi itu. Mencret ketahuan kau agama pagan. Paham kau? Coba kau lepaskan. Hilangkan perjanjian lama di kitabmu. Milik Yahudi. Apa jadinya agamamu itu? Penyembah binatang bertanduk 7, bermata 7, cak kangkung. Kau tutupi itu semua dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi biar dianggap agama pagan Roma itu adalah dari Yahudi. Pret. Bahlul. Mau ngomong apa lagi? Buka mute-nya. Master, buka Apa artinya mute-nya. Matius? Apalagi Artinya Matius apa? Ini cuma ini aneh dia. Udah santai aja kenapa? dari tadi yang ditanya nama-nama, artinya nama-nama. Iya, Gak jelas kau Ya, aku ini. tanya kau. Aku tanya dulu kau. Nama Maria artinya apa? Mama Tuhan. Ya Allah. Mama Tuhan. Kalau ada Mama Tuhan, ada Tante Tuhan, ada Om Tuhan, ada Sepupu Tuhan. Boleh saya ngomong? Boleh saya Bahlul, ngomong nggak? agama Kayak gini. cuplis. Boleh nggak saya ngomong? Boleh, tapi saya yakin sebelum kau ngomong pasti saya sudah tahu kau pasti ngomong pasti bohong, dusta. Coba aja 1, 2, 3, silakan. Oke, jadi makanya saya katakan begini ya. Di dalam Al-Quran sendiri kan banyak ini nama-nama nabi sebelumnya ya. Seperti Ismail, Zakaria, terus Isa Al-Masih kalau memang sama dengan Yesua, Yehosua, Hamasyiak. Ini semua Tuhan. Terus apa urusanmu? Apa urusanmu dengan itu semua? Apa urusanmu? Itu Santai kitab aja, masa sih? kami. Apa urusanmu? Iya santai aja lah. Apa urusanmu coba? Apa urusanmu Ya udah, coba? makanya dengarkan dulu. Ini kan Tuhannya apa mengarah urusanmu? semua ke Eloah atau Elohim ya kan? Lah itu Tuhan kami. Itu Tuhan kami. Kan saya sudah jelaskan samamu. Allah itu bisa disebut dengan Amanna Elohim. billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Nah, apa yang kupermasalahkan? Kami menyembah kepada Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, kepada yang disembah oleh Nabi Ismail, kepada yang disembah oleh Nabi Ishak. Itu kami sembah. Wa utiya Musa, dan kami menyembah kepada yang menurunkan ajaran hukum kepada Musa dan juga Isa. Kau tidak bisa mengganggu-gugat, itu iman kami. Kamu nggak terima derita lo. Begitu. Itu derita lo. Enggak, Itu saya dari tanya tahu ini lagi. kitab suci saya loh. Iya, YHWH dengan Allah sama Astagfirullahaladzim. nggak, Juma? Ya YHW ya hake yo kwe yo Enggak, ini saya tanya Anda, nggak Anda ada ini kan urusan. gurunda. Masa Itu gurunda menjawabnya kayak bukan gitu? kitab kami lul. Iya, Kitab saya kami tanya. Quran lul. YHWH dengan Allah sama enggak? Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Iman kami beriman kepada Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim. Kalau kau menyebutnya Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim di dalam kitab yang kau curi dari agama Yahudi bernama Yod-Heh-Vav-He, berarti yang dimaksud yaitu dia. Derita lo. Yang pasti kami beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Tito.
Kau kenapa mau ganggu-gugat iman kami? Permasalahannya sekarang, Al-Quran itu adalah kitab kami. Mengabarkan kaidah kepada kami. Sekarang kitab perjanjian lama itu bukan kitab lo. Itu kitabnya agama Yahudi. Ngapain kau tempelkan konsep-konsep pagan Roma masuk ke sono, tuyul? Ngapain coba? Konsep Romawi, konsep Romawi kamu pakai dengan tambalan kitab terjemahan milik agama lain. Paham kau sampai situ? Penyembahan terhadap roh-roh yang disembah oleh Roma ditambal dengan mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, seakan-akan roh sembahan politeisme Hellenisme Stoa, ajaran pagan Roma Yunani, ditutupi dengan menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi. Paham kau? Paham? Kau kembalikan kitab perjanjian lama itu kembali ke agama Yahudi. Apa jadinya agamamu? Pret. Penyembah pagan, dewa-dewa turun ke bumi. Pret. Wahyu 5 nomor 7. Itulah ketujuh roh dewa Theos yang turun ke bumi. Pret. Bertanduk 7, bermata 7. Malu nggak tuh kalau nggak nyuri kitabnya Yahudi? Malulah. Kenapa kemudian orang Kristen tidak mau mengembalikan perjanjian lama ke dalam bahasa aslinya? Karena kalau dikembalikan ke perjanjian lama bahasa aslinya, ketahuan kalian perampok. Ternyata kau rampok kitabnya Yahudi. Dan kalau kau kembalikan perjanjian baru ke dalam bahasa Yunani aslinya, ketahuan ternyata kau pelanjut tongkat estafet ajaran Hinduisme yang datang pertama kali dari India, nyembah-nyembah kepada dewa-dewa Mesir, Yunani, kemudian nyembah dewa Romawi, semua terkumpul dalam agamamu tuh. Paham? Coba berani nggak kau kembalikan kitabmu dalam bahasa Yunani? Berani nggak? Pret. Mana berani kau? Karena kalau kembali ke dalam bahasa Yunani akan ketahuan agama Kristen adalah agama yang memadukan, mengkawinkan antara ajaran tauhid dengan trinitas. Mereka melakukan sinkretisme, mengkawinkan antara ajaran tauhid dengan ajaran politeisme. Lahirlah agama Kristen, Katolik. Agama Katolik pertama kali adalah agama yang mengajarkan untuk mengkawinkan ajaran Yahudi dengan ajaran Yunani. Ajaran Yahudi diambil, ajaran Yunani diambil, dipadukan, lahirlah agama Katolik yang kemudian diprotes, lahirlah adiknya Protestan. Paham kau, Dek? Hei, paham kau, Dek? Jadi gini, kitab Yahudi, dengar, kitabnya Yahudi tanpa campur aduk dengan kitab perjanjiannya Kristen yang perjanjian baru, tetap saja mereka tauhid. La ilaha illallah. Itu Yahudi. Tetap saja menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apabila tidak tersentuh atau tidak menggabungkan diri dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Paham? Begitu juga orang Kristen. Kalau dia tidak menggabungkan kitabnya Yahudi ke dalam agamanya, maka Kristen persis dengan ajaran Trimurti. Makanya dikatakan Trinitas, Trimurti itu adalah kembaran. Sebentar lagi mungkin muncul Trikwek-kwek. Paham sampai situ, Dek? Yahudi berdiri sendiri tanpa ada konsep Kristen, maka dia menjadi agama tauhid. Kristen tanpa ada kitabnya Yahudi, maka Kristen akan menjadi agama paganisme, Trinitas. Paham? Tapi Kristen ini orang-orang licik, maka mereka mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk menutupi ajaran pagan, sehingga nampak apa yang terjadi? Satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Apa itu? Agama sinkretisme, menikahkan, mengkawinkan antara ajaran satu Tuhan dengan tiga dewa. Pret, lahirlah agamamu. Paham kau sampai situ, Dek? Ya, sekarang saya gini aja sih. Saya pengen tahu Yahweh dengan apa itu? YHWH dengan Allah itu sama enggak kira-kira? Saya bukan materi saya itu, materi saya Quran, koclo. Yang harusnya kau permasalahkan adalah apakah Yod-He-Pape itu adalah Theos, sembahan Roma, paman. Kenapa ku bahas Tuhanku? Tuhanku tidak pernah menggabung. Dengar. Al-Quranku yang datang kepada Nabiku Muhammad tidak mengkawinkan terjemahan kitabnya Yahudi masuk ke Al-Quran. Paham kau? Al-Quran coba dikatakan Qulu amanna billah
Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tak ada campur aduk agama lain, terjemahan agama lain. Paham kau sampai situ? Harusnya yang kau bahas hari ini adalah Tuhannya Yahudi yang laisa kamitslihi syai', yang bukan manusia dan bukan anak manusia, yang bukan makhluk, yang menghidupkan dan maha mematikan, yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang tidak serupa dengan apapun, harusnya yang tidak pernah dibentuk menjadi apapun, harusnya kau pikirkan. Apakah Tuhannya Yahudi yang esensinya tak tersentuh, yang kemahasuciannya tidak tersentuh oleh dimensi makhluk? Apakah dia yang disembah oleh Kristen, yang patungnya ada di gereja, yang pernah berak, yang pernah pipis, yang pernah ditampar, ditonjok, ditombak, dibunuh, dikubur? Apakah itu Tuhannya Yahudi? Harusnya kau berpikir itu. Tuhannya Yahudi itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tidak serupa dengan apapun. Tuhannya Yahudi maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Harusnya kau berpikir itu. Bahwa Tuhan kami dan Tuhannya Yahudi itu sifatnya sama. Sedangkan Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen sifatnya tidak sama. Tuhannya Kristen manusia dan anak manusia. Tuhannya Kristen roh. Tuhannya Kristen mati dan dihidupkan. Apakah sifat itu disifati oleh Tuhannya Yahudi? Nehi merica ketum berjahe. Tidak kawan, tidak. Tidak. Tapi kamu sok cantik, sok muncul di Indonesia. Kami ini ada pengikut nabi-nabi Yahudi loh. Buktinya di kitab kami ada yang disebut kemudian perjanjian lama, dan perjanjian lama itu ada kitabnya Nabi Musa loh. Ada yang namanya Kejadian, ada yang namanya Ulangan, Keluaran. Pret. Hanya orang bahlul dan otak setengah yang mau percaya dengan penipuan kalian itu, dengan membawa agama dari barat itu. Paham? Paham sampai sini, Dek? Tanpa kitabnya orang Yahudi yang nempel terjemahannya di agamamu, agamamu jadi apa, Dek? Agamamu jadi apa? Tanpa mencuri kitabnya Yahudi, menempelkannya di dalam kitabmu, agamamu jadi apa? Coba kau pikir itu, kau pikir. Ini nggak tahu apakah Allah itu sama Pikir dengan dulu. Yahweh. Pikir dulu, kau pikir dulu. Tanpa terjemahan kitabnya Yahudi terhadap agamamu, agamamu jadi apa? Tanpa terjemahan agamanya Yahudi, agamamu jadi apa? Yuk,